So, kita mulai dari mana dulu guys? Kita mulai dari mana dulu nih? Eventnya berada di Gancit, oke. Terus di acara Ragnarok. Firasatku udah gak enak bang soal event ini, apalagi gratis. Jujur gue juga iya guys. Karena dari semalam event MLBB juga sama, event gratisan. Terus juga rame banget tuh yang datang di Taman Anggrek ya. Di Taman Anggrek juga membludak guys. Dan menurut gue situasinya cukup parah. Dan ternyata hari ini ternyata lebih parah lagi ya. Penyelenggaranya harus lebih ketat lagi dalam segi keamanan juga nggak sih? Mungkin harusnya dari pihak JOT-nya ada request juga untuk keamanan member. Gini guys, kalau menurut gue ya, kita setiap ada hal-hal begini, terkadang orang pertama yang selalu kita cari kambing hitamnya adalah JOT, benar nggak? Gue bukan mau bermaksud mendukung JOT guys, tapi gue setuju dengan tulisannya Galuh yang bilang yang punya acara IO udah mengamankan, JOT udah ada pengamanannya guys. Tapi kalau menurut Galuh, yang salah tuh tetap wotanya guys. Udah dihalang, tetap bagaimana caranya supaya bisa nyentuh member guys. Berarti kan yang salah udah bukan pengamanannya lagi. Masa kita harus pengamanannya 1:1 dengan penonton? Seberapa banyak penonton yang datang, sebanyak itu juga pengamanan yang harus diwakan, kan nggak mungkin gitu guys. Artinya ini emang penontonnya yang harus diedukasi. Nggak mungkin JOT nggak bawa pengamanan kan, itu udah pasti ya. Cuman kalau misalnya kita komentar JOT harusnya jangan terimalah event-event yang gratisan kayak gini, itu mungkin gue setuju. Tapi kalau soal keamanan gue rasa pihak penyelenggara dan pihak JOT udah memberikan yang terbaik lah ya. Cuman memang wotanya guys, kalian lihat lah ya, dari sekerumunan itu banyak banget guys. Dan gue jamin baunya semerbak ya, wangi-wangi bunga melati tapi udah busuk gitu guys. Oke, coba kita lihat dulu timeline ya. Nih. Coba kita lihat ya, ini yang semalam guys. Kalau dari isonya ini yang semalam ya. Ini maksudnya teriak-teriak ngerumunin member apa ya bangsat? Lu pada jadi fans stop privasi member gak sih? Itu member sampai takut gara-gara lu pada ngerumunin sambil teriak-teriak bangsat. Minimal mikir dulu sebelum ngelakuin suatu hal, jangan sampai bikin risih. Let's go. Tapi bisa juga JOT nggak expect bakal sebanyak itu wota zombie dengan pengamanan tadi, jadi nggak maksimal pengamanannya bang. Nggak, gue asli guys, nggak bisa kita salah-salahin JOT terus-terusan gitu loh. Pengamanan nggak maksimal. Lu tau nggak yang mau maksimal tuh gimana? Itu member harus dibikin ya, gini ya. Itu jalan member itu udah ditutupi tuh pakai tenda gitu ya, terus disekat gitu guys, disekat. Jadi benar-benar orang udah nggak bisa lihat dari luar gitu. Itu yang benar-benar maksimal mungkin guys. Kalau selagi sama orang nggak mungkin maksimal gitu. Dalam hal ini tuh nggak bisa kita salahin JOT sepenuhnya gitu guys. Tapi kalau misalnya JOT membuat keputusan ya event off air-nya dikurangin, gue setuju. Coba kita lihat dulu ini guys. Nah. Gue jujur ngeri guys ya. Gue jujur ngeri nih guys. Kalau tiba-tiba ada tangan yang nyamber gitu loh. Ada tangan yang nyamber, gue ngeri banget guys, serius. Nih. Nah ini nih. Ini nggak mungkin nih orang staff ini. Ini nggak mungkin nih orang staff guys. Ya, ini nggak mungkin orang staff nih. Nih, kalau kita lihat wota-wota zombie ini rentang umurnya kayaknya anak-anak SMP dan SMA gak sih guys? Kita kalau ngomongin pengen dapat waro atau semacamnya ya, itu gampang guys kalau di JKT ini. Kalian gak usah khawatir lah kalau soal waro. Bisa kok lu di waro, bahkan lu tanpa ngikutin kayak gitu. Justru semakin lu begitu, semakin member ogah kenalan sama lu guys. Lu kalau lu nonton podcast gua kemarin tuh sama Cendi, sama Anin, sama Jijes, bahkan Jesslyn mengingat orang yang kayaknya nggak pernah mention Twitter, nggak pernah ini, tapi dia video call ada terus ya. Ada event meet and greet lu datang. Tapi ya satu syaratnya guys, lu harus punya duit. Fair dong. Kalau lu mau gratisan kayak gini, ini kayaknya lu bukan ke arah pengen waro, tapi memang kayak norak nggak pernah lihat artis aja. Ya nggak sih? Lu emang norak kayak haus gitu loh melihat artis gitu, kayak suatu hal yang langka gitu ngeliat JKT. Padahal jujur ya guys ya, JKT ketimbang artis-artis yang lain, JKT ini yang menurut gua lumayan gampang untuk ditemui. Bahkan ya lu sekedar kayak datang ke FX aja lu bisa ngeliat member lagi makan gitu loh. Nah ini nih Galuh. Ini salah satu viewer di sini guys. Gua rasa dia hari ini masih belum datang ya. Ini salah satu wota graver di Discord gua guys. Ini dia sempat ngefoto Jessie yang terlihat sangat ketakutan sekali gitu guys. Jadi kalau soal keamanan kurang bang, kan nggak mungkin ya JOT ngebawain pengamanannya 1:1 dengan penonton tuh nggak mungkin guys. Coba kita dengar dulu ya. To be honest, I don't want to post this picture, but the wotas is extremely crazy at this point. They just want to touch the member. Also, I feel bad for Azizi for getting pushed by wotas. Wih, kena dorong gitu guys. Jadi ini kan buat yang nggak bisa bahasa Inggris nih. Jadi gini, wota itu benar-benar gila ya sekarang ini ya. Gitu. Mereka tuh cuma mau nyentuh member guys. Terus gue juga kasihan tuh lihat Azizi didorong wota. Jadi biarkan gue menjelaskan kenapa wota itu bisa ngedorong member. Pengamanan dari security ada, tapi yang jadi permasalahannya ini wota yang semakin mengerikan. That's why people call it zombie. Semua security dari Gancit dan IO RO
menurut saya melakukan yang terbaik. Tapi Wota ini yang menurut saya jadi sumber masalahnya. Kenapa? Mereka mendorong security demi menyentuh sang member dan bahkan bisa dibilang ada yang mencoba mengejar mereka. Can we having fun without hurting each other? Anjay, siap dah galu anjing. Nah, ini dia nih. Videoin member, videoin Wota Zombie sesudah senikmat itu, ternyata ngatain Wota Zombie ini secara langsung. Coba kita lihat guys. Nih, video Wota Zombie. Ini anjing apa nih, Cok? Ada zombie, ada zombie. Ada zombie. Ini. Wih, ada zombie anjing. Cok, bahkan cewek-cewek juga begitu anjing. Orang tolol. Tuh, guys, gua nggak mau ngejudge guys ya, tapi lu lihat guys, rata-rata Wota Zombie ini yang masih anak-anak SMP SMA, Cok. Zombie anjing. Noh, masih bocil-bocil SMA, guys. Lu lihat nih ukuran sepatunya masih ukuran 35, Cuk. Masih bocil, Cok, rata-rata. Orang tolol. Tuh, sepatu sekolah mereka, Cuk. Ini rata-rata sepatu sekolah. Lihat, guys, sepatunya warnanya hitam. Ini sepatu sekolah mereka, Cuk. Kalau lu guys, nih gua kasih tahu ya. Lu kalau mau lihat Wota, lu datang ke event-event Enif, nah lu lihat tuh sepatunya warna-warni anjing. Kayaknya sih, Bang, kalau menurut gua jangan ada event di dalam mall lagi deh, Bang. Setuju, gua juga setuju Trapstro. Ada donat. Setuju. Jangan ada event-event dalam mall lagi. Akses keluarnya gak bagus. Nah, kalau di sini lihat, guys. Lihat penampilannya abang-abang semua, guys. Lihat tuh. Kan seperti yang gue bilang, kalau lu ke event yang JKT yang berbayar, sepatunya warna-warni, Cok. Kalau yang tadi sepatunya pasti sepatu sekolahnya, anjir. Ukuran 37 lah, 37. Ukuran 37 tuh sepatunya tuh. Nih lu lihat abang-abangan semuanya. Ya, sepatunya pasti warna-warni, Cok. Tapi ada satu orang yang sepatunya minta makan. Anjing juga lu ya. Anjing lu ya, man ya. Diingetin lagi bangsat. Abis uangnya di baju nih. Mentang-mentang JKT belum ada collab sama sepatu, kagak beli sepatu baru nih. Emang contoh Wota begitu ya? Semua serba dibeli, tapi mentang-mentang JKT nggak ada collab dengan sepatu. Emang contoh Wota begitu ya? Semua serba dibeli, tapi mentang-mentang JKT nggak. Anjing lu, man ya. Bangsa. Gue lihat dia jatuh lagi. Bangsa. Ramen, guys. Ramen memang akun jahat, men. Guys ya. Tapi pendataan manual. Cip, lu kenapa ya sepatu lu? What the Digerak-gerakin lagi anjing kayak gini. Digerak-gerakin, Cok. Kayak lagi. Cip, lu kenapa ya sepatu lu? Gue liat crowdnya nggak kekontrol, pembatasnya cuma dipakai buat batasin eskalator. Terus tadi ada yang tali sepatunya nyangkut gara-gara di depan eskalator. What the fuck? Ini apa, guys? Wota tolol anjing. Goblok banget anjing, diketawain bangsat. Turun. Woi, dia goblok banget, guys. Woi, dia ngapain anjing? Wota tolol anjing, goblok. Konten tuh. Wah, bayangin lu. Turun. Dia mau ngerekam apa, guys? Dia mau ngerekam apa, Cok? Lupa, lu demi konten lu jadi bisa olahraga, cuy. Udah setara treadmill anjing ini. Ini buat yang digendong. Lu kira member bakal Kak Kipli gitu. Katakan ini namanya Kipli juga. Nggak mungkin. Kipli. Nggak mungkin guys. Nggak mungkin. Hell nah bro. Ini hanya sekedar sharing pengalaman nih dari wota-wota sepuh, guys ya. Yang di luar sana, bukan gua. Gua kagak sepuh, guys ya. Gua wota new era, guys. Rata-rata kalau lu mau diingat member itu, ya, intinya lu bukan semakin norak gitu, guys. Bukan lu semakin teriak-teriak yang begitu-gitu, enggak, guys. Udah, lu jadi wota yang normal aja. Lu sering, kalaupun lu bikin konten TikTok, lu bikin konten yang baik-baik gitu ya kan. Nah, lu tag orangnya gitu, guys. Minimal lu nggak norak begini sih. Gua sih ngeri konser di Anniversary Surabaya bakal lebih ramai dari itu. Bentar. Lu ngeri konser Anniversary Surabaya bakal lebih ramai dari itu. Tenang, Rafli. Tenang. Itu berbayar, ini gratis. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Event ini gratis, tidak sama dengan event eksklusif berbayar. Gua jamin sih itu. Dan seminimal-minimalnya Enif kalau mengingat harganya tahun lalu, paling minim itu 500 atau 600 nggak sih? Itu paling minim. Di luarnya sih Bang Rob kayak zombie. Nggak. Hampir nggak mungkin. Lu mau zombie gimana? Nih. Let's say kita di Surabaya, di Semarang waktu itu. Ini bisa masuk pakai tiket. Itu yang pertama, ya. Ini kan eventnya bukan event di mall. Jadi mereka punya akses untuk member, ya. Punya akses untuk member jalan keluar gitu, guys. Dan member langsung dimasukkan ke bus. Lapang, guys, lega.
nggak kayak di mall. Ya, pintu masuk member sama penonton beda. Nih kita coba gini aja ya. Gua nggak tahu nih venue pastinya gimana ya. Nih, begini ya. Katakan ini nih ya, nih. Ini venue ya kan, venue. Di sini adalah di luar. Ini adalah luar. Ini lokasi luar ya, lokasi luar di mana wota-wota berkumpul. Nah, untuk masuk ke sini, ini kan ada gerbang ya. Ada gerbang, katakanlah begini guys, katakanlah begini, ada gerbang. Lu harus masuk ke sini tuh harus pakai tiket ya. Jadi wota zombie itu mau dari mana? Member keluar via belakang begini kan bisa. Langsung busnya di sini nih. Ini ada busnya gitu kan. Ini ada busnya. Terus OTW gitu. Sesimpel itu aja sih. Jadi mau wota zombie mau gimana lagi? Sementara kalau mereka nggak nonton tuh mau gimana? Nggak sama dengan kecuali orang yang nggak punya tiket bisa masuk. Nah itu lain cerita. Pun kalaupun bisa masuk, nggak akan mungkin mereka, hampir mustahil bisa ngezombie. Katakanlah kayak Summerfest kemarin, orang yang nggak nonton bisa masuk venue gitu ya kan? Oke lah mereka bisa masuk. Tapi tetap aja akses jalan member dengan masuk member dengan keluar member beda guys dengan kita, dengan orang-orang biasa dan penonton. Udah bedanya di situ aja sih. Coba kita lihat dulu tweetnya TV ini dulu ya. Kita baca dulu guys, kita baca dulu. Kemarin setelah sekian lama aku perform off air di mall lagi, senang sekali rasanya. Sekarang makin banyak yang tahu dan mendukung JKT48. Ramai sekali yang datang, karena banyak sekali yang datang dan berantusias. Aku rasa yuk lebih baik kalau kita saling menjaga satu sama lain dan menerapkan ketertiban dimanapun JKT48 perform. Karena bagaimanapun keselamatan dan kenyamanan bersama itu sangat penting ya. Terima kasih selalu mendukung JKT48. Oh, dengar tuh ya, dengar. Member pun udah tahu gitu guys, dengan JKT sekarang yang semakin rame ya. Nih guys, semoga kalau udah member yang ngomong, kalian dengerin ya. Nih, tuh Vioni sampai nge-retweet yang postingan TV ini guys ya. Terima kasih banyak atas antusias dan dukungannya untuk kami. Mari bertemu lagi di lain waktu dengan kondisi yang lebih nyaman untuk satu sama lain ya. Love. Tuh, udah 2 member guys ya. Masalahnya gini guys ya, gue pernah bikin konten tentang Wota Kabesha guys. Kita semua tahu Wota Kabesha itu pernah menjadi pembicaraan di fandom gitu kan. Para Wota resah. Lalu sampai pada akhirnya keresahan-keresahan ini juga disuarakan oleh member. Lalu gue hukum gitu loh dalam bentuk konten. You know what guys? Masih ada aja yang kepala batu bilang member suka. Padahal itu udah member yang ngomong loh. Nah tapi akhirnya speak up begini ya, speak up begini nggak di PM. Ini nih bagusnya nih guys. Bagus ya guys, yang begini tidak di PM. Ya nggak sih guys? Kemarin kan waktu Wota Kabesha speak upnya di PM. Sekarang langsung di X. Artinya ini udah untuk publik. Karena mungkin Feni tahu kalau di PM lagi ujung-ujungnya nanti ada pro dan kontra lagi kan. Kenapa di PM gitu ya kan. Nanti ada lagi kan yang nyebar PM kan. Nah lebih bagus di X begini. Terima kasih yang udah datang di acara Ragnarok Stars 2023. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lainnya dengan lebih nyaman, aman, tentram, dan sehat sentosa. Aku tidur dulu ya, love you. Kalian gimana keadaannya, aman kan? Mantap. Guys, lo tau gak? Member kalau udah ngomong gini, ini artinya udah kebalikan guys. Yang begini ini maksudnya kebalikannya guys. Artinya dia yang sekarang itu tidak nyaman, tidak aman, dan tidak tentram guys. Ya, harusnya member speak up di TikTok bang, biar langsung pada tepat sasaran. Setuju. Kayaknya kita pernah bahas ini gak sih guys, waktu Wota Kabesha itu gimana cara mensosialisasikan hal-hal seperti ini. Nah mungkin member bisa bikin konten TikTok, gak perlu speak up, dibikin konten di TikTok aja gitu. Mungkin dengan yang lebih lucu gitu ya kan, atau gimana caranya lah. Lu edukasi via TikTok member. Karena kalau selagi Wota sama Wota ngingetin gak bakal mau. Misalnya lu bikin sound kayak pakai sound yang itu pegang-pegang boleh, cium-cium boleh, tapi yang satu itu tidak boleh. Diganti. Jadi kayak mungkin kayak nonton boleh, ngecen boleh, tapi pegang-pegang member tidak boleh. Kan bisa gitu ya kan. Member juga bisa bikin edukasi seperti itu loh. Gak perlu kayak terang-terangan speak up, tapi dibikin via konten seperti itu aja buat nyindir. Pernah bang ada di konten JKT48 TV tata cara tusuk yang baik dan benar. Betul sekali. Maka dari itu gua tahu JKT bisa bikin. Tapi dibikin jangan di YouTube guys. Jangan di YouTube. Bikinlah di TikTok. Di TikTok untuk TikTok, jangan untuk YouTube. Langsung ke Habitat jangan di YouTube. Iya, itu maksud gua guys. Langsung aja di TikTok bikin. Terserah lah gimana caranya. Yang penting bisa. Kalau di TikTok itu pasti orang-orang main TikTok kan kelihatan gitu. Kalau di YouTube ini kan mereka harus searching dulu gitu. Udah gitu nih kan kontennya udah lumayan outdated ya. Nggak masuk FYP lah istilahnya guys. Nggak masuk algoritma lagi di YouTube guys. Kalau di TikTok ada posting ulang jadi gampang.